Pekerjaanmu stabil, keluargamu baik-baik saja. Tidak ada musibah besar yang menimpa. Tapi entah kenapa, malam ini kamu duduk seperti ini. Dan ada sesuatu di dalam dadamu yang terasa berat. Tidak tahu namanya apa. Bukan sedih, bukan marah, tapi juga tidak tenang. Kamu sudah sholat. Kamu sudah berusaha bersyukur. Kamu tahu hidupmu jauh lebih baik dari banyak orang di luar sana. Tapi kenapa? Kenapa hatimu tidak pernah benar-benar tenang? Kalau kamu pernah merasakan ini, video ini dibuat untuk kamu. Karena Al-Quran ternyata sudah menjelaskan jawabannya. Jauh sebelum psikologi modern bahkan ada. Di video ini, kita akan membahas 3 hal. Pertama, apa yang sebenarnya sedang terjadi ketika hatimu gelisah tanpa alasan yang jelas? Bukan dari sudut pandang psikologi, tapi dari sudut pandang Al-Quran. Kedua, 3 penyebab kegelisahan yang paling sering tidak kita sadari, yang ternyata sudah disebutkan dengan sangat jelas dalam firman Allah. Dan ketiga, 1 amalan konkret yang bisa kamu mulai malam ini. Bukan teori, bukan nasihat kosong, tapi sesuatu yang bisa langsung kamu rasakan perbedaannya. Tapi sebelum kita masuk ke semua itu, ada 1 hal yang perlu kamu pahami dulu. Banyak dari kita, ketika merasakan kegelisahan di tengah hidup yang terlihat baik, langsung berpikir, mungkin iman saya kurang, mungkin saya tidak cukup bersyukur, mungkin ada yang salah dengan diri saya. Tapi coba dengarkan ini baik-baik. Kegelisahan yang kamu rasakan itu, ia bukan tanda bahwa kamu rusak. Ia bukan bukti bahwa imanmu lemah. Ia adalah bukti bahwa kamu manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'arij ayat 19-21. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat gelisah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Perhatikan kata-kata ini. Allah tidak mengatakan manusia yang lemah imannya bersifat gelisah. Allah mengatakan manusia secara umum diciptakan dengan sifat gelisah. Artinya, kegelisahan itu sudah menjadi bagian dari fitrah kita sebagai manusia. Ia bukan cacat, ia bukan dosa. Tapi disinilah yang menjadi menarik. Kalau memang sudah fitrah, kenapa ada orang yang bisa hidup dengan hati yang tenang, sementara yang lain terus-menerus gelisah meski hidupnya tidak kurang apapun? Jawabannya ada pada 1 ayat yang mungkin pernah kamu dengar berkali-kali, tapi belum sepenuhnya kamu rasakan maknanya. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Perhatikan kata hanya dalam ayat ini. Dalam bahasa Arab, kata Allah di awal ayat adalah kata penegasan. Allah sedang menegaskan sesuatu yang sangat penting. Ketenangan hati itu bukan dari materi, bukan dari status, bukan dari hubungan yang sempurna, bukan dari karir yang cemerlang. Hanya dari mengingat Allah. Tapi pertanyaannya, kalau kita sudah sholat, sudah baca Quran, sudah berusaha mengingat Allah, kenapa hati masih saja gelisah? Inilah yang perlu kita bedah. Dan jawabannya ada pada 3 penyebab yang seringkali tidak kita sadari. Penyebab pertama, kita mengejar ketenangan di tempat yang salah. Penyebab pertama, dan ini mungkin yang paling sulit untuk diakui, adalah bahwa kita seringkali tahu bahwa ketenangan ada pada Allah. Tapi dalam praktiknya, kita mencarinya di tempat lain. Ketika gelisah, kita buka handphone, scroll, mencari distraksi. Ketika hampa, kita beli sesuatu, rencanakan liburan, mencari stimulasi baru. Ketika kesepian, kita sibukkan diri dengan pekerjaan, isi jadwal sampai penuh.
Semua itu bukan salah, tapi semua itu juga tidak akan pernah bisa menjawab kekosongan yang ada di dalam dada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan ini hadis yang sangat dalam maknanya. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Kita sering salah memahami hadis ini. Kita pikir ini berarti orang beriman harus hidup menderita di dunia. Bukan itu maknanya. Maknanya adalah jiwa orang mukmin tahu bahwa ia bukan dari sini. Ia berasal dari alam yang lebih agung. Dan selama ia masih di dunia ini, selalu akan ada bagian dari dirinya yang merasa tidak sepenuhnya di rumah. Kegelisahanmu itu adalah rindumu pada sesuatu yang lebih besar dari dunia ini. Itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda bahwa fitrahmu masih hidup. Penyebab kedua, hati yang tidak dirawat. Penyebab kedua, hati kita jarang benar-benar dirawat. Kita merawat tubuh kita. Kita makan, tidur, olahraga. Kita merawat pikiran kita, belajar, membaca. Tapi hati seringkali dibiarkan berjalan sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sangat masyhur. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hati adalah pusat segalanya. Tapi seringkali kita perlakukan ia seperti mesin yang cukup dinyalakan sesekali dan diharapkan selalu berfungsi normal. Dosa-dosa kecil yang kita anggap sepele, itu mengotori hati perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Konten yang kita konsumsi setiap hari, yang penuh dengan perbandingan diri, kecemasan, dan hal-hal yang membuat kita merasa tidak cukup, itu meracuni hati perlahan-lahan. Waktu yang berlalu tanpa satu momen pun kita berhenti untuk benar-benar hadir dalam hubungan dengan Allah. Itu mengeringkan hati perlahan-lahan. Dan yang mengkhawatirkan, prosesnya sangat lambat sehingga kita tidak menyadarinya. Sampai suatu hari kita duduk dan bertanya, kenapa hatiku terasa kosong? Padahal aku sudah melakukan semua yang benar. Penyebab ketiga, terlalu sibuk mengkhawatirkan apa yang bukan urusan kita. Penyebab ketiga adalah yang paling banyak menguras energi hati kita. Kekhawatiran tentang masa depan yang belum terjadi. Bagaimana dengan karirku 5 tahun lagi? Bagaimana kalau usahaku gagal? Bagaimana kalau aku tidak bisa memberikan yang terbaik untuk keluargaku? Bagaimana kalau? Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 34. Bahwa tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi esok hari. Tidak ada yang tahu di bumi mana ia akan mati. Dan di saat yang sama, Allah berfirman dalam surat At-Tolak ayat 3. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. Tapi perhatikan, ayat ini bukan janji bahwa semua yang kamu inginkan akan terwujud. Ayat ini adalah janji bahwa semua yang kamu butuhkan akan dicukupi. Ada perbedaan besar antara yang kita inginkan dan yang kita butuhkan. Dan selama kita terus memaksakan keinginan kita sebagai standar keberhasilan hidup, hati kita tidak akan pernah bisa beristirahat. Setelah semua ini, aku tidak ingin meninggalkan kamu hanya dengan pemahaman. Aku ingin memberikan satu amalan konkret yang bisa kamu mulai malam ini. Bukan amalan yang berat, bukan amalan yang membutuhkan waktu berjam-jam, tapi amalan yang kalau kamu lakukan dengan sungguh-sungguh akan mulai mengubah tekstur hatimu dalam waktu 2 hingga 4 minggu. Amalan ini disebut muhasabah, atau dalam bahasa yang lebih sederhana, percakapan jujur antara kamu dan dirimu sendiri di hadapan Allah. Caranya begini. Setiap malam sebelum tidur, ambil waktu 10 menit saja. Duduk dengan tenang.
matikan semua notifikasi. Kemudian tanyakan 3 pertanyaan kepada dirimu sendiri. Pertanyaan pertama, hari ini apa yang paling banyak memenuhi pikiranku? Jujurlah, apakah yang paling banyak memenuhi pikiranmu adalah urusan dunia, pekerjaan, uang, opini orang tentang kamu? Atau ada porsi yang nyata untuk mengingat Allah? Pertanyaan kedua, hari ini di mana aku merasakan kehadiran Allah? Bukan hanya saat sholat, tapi dalam percakapan, dalam pekerjaan, dalam keputusan kecil yang kamu buat. Apakah kamu merasakannya? Pertanyaan ketiga, hari ini satu hal apa yang ingin aku perbaiki esok? Bukan daftar panjang, hanya satu. Karena perubahan yang nyata selalu dimulai dari langkah yang sangat kecil. Ini bukan sekedar refleksi. Ini adalah cara kita melatih hati untuk hadir. Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 16. Ini salah satu ayat yang paling indah sekaligus paling menggetarkan dalam Al-Quran. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Allah tidak berkata, aku dekat ketika kamu ingat aku. Allah berkata, aku lebih dekat dari urat lehermu. Sekarang, saat ini, saat kamu sedang gelisah, saat kamu tidak tahu harus meminta kepada siapa, saat rasanya tidak ada yang benar-benar memahami apa yang kamu rasakan, Dia ada. Dan ketenangan yang kamu cari selama ini, yang tidak bisa diberikan oleh jabatan, oleh rekening bank, oleh hubungan apapun, itu hanya bisa kamu temukan dalam kedekatan yang nyata dengannya. Jadi, kalau malam ini kamu duduk dengan hati yang gelisah, ingat 3 hal ini. 1. Kegelisahanmu bukan tanda kamu rusak. Ia tanda kamu masih hidup dan jiwamu masih merindukan sesuatu yang lebih besar dari dunia ini. 2. Hati perlu dirawat, bukan sesekali, tapi setiap hari. Dengan zikir, dengan istighfar, dengan memperhatikan apa yang kamu konsumsi. Baik makanan untuk tubuhmu, maupun konten untuk pikiranmu. 3. Tawakal bukan berarti pasif. Tawakal berarti kamu melakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan hati yang lapang. Bukan dengan dada yang tegang, karena terus memaksakan kontrol atas hal-hal yang bukan dalam kuasamu. Dan malam ini, coba lakukan muhasabah 10 menit itu. Hanya 10 menit. 3 pertanyaan. Jujur. Kamu tidak harus menjadi sempurna untuk mulai. Kamu hanya perlu mulai. Ya Allah, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Dan jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang hatinya selalu kembali kepadamu. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd, ayat 28. Kalau video ini menyentuh hatimu, bagikan kepada seseorang yang mungkin sedang membutuhkan pesan ini malam ini. Dan kalau kamu belum subscribe, sekarang adalah waktu yang tepat. Karena konten seperti ini akan terus kami hadirkan untuk kamu setiap minggunya. Jazakallahu khair. Sampai jumpa di video berikutnya.